subscribe to my channel. Halo guys, pagi. Jadi pagi hari ini aku mau berangkat ke Singapura untuk melanjutkan challenge yang kemarin ya, bahwa challenge ke diri kita bahwa mau trip 4 negara dengan low budget di bawah 5 juta atau maksimal 5 juta. Itu udah termasuk PP, pesawat, penginapan, dan juga untuk public transportasi di sana selama kurang lebih 1 minggu. Dan ini hari ini tanggal 4 Juni 2024 saya baru berangkat dari Cengkareng, Soekarno-Hatta untuk ke Singapura. Nanti apa yang akan aku lakukan di sana bisa pantengin ya guys. Oke. Baik teman-teman, aku sih dari Maus mulai perjalanannya dari pagi ya, karena tahu sendiri berapa jam ke Jakarta kan, dan penerbanganku lewat Jakarta. Ya dari stasiun Maus sekitar 5 jaman lah kalau sampai ke Jakarta. Dan 5 jam kurang lebih udah sampai bandara Jakarta nih. Jadi ya siap-siap check-in. Dan ternyata di pesawat juga udah mulai sore ya, dan penerbangan juga kurang lebih sekitar 2 jam sampai ke Singapura. Ya selama 1 jam atau 2 jam gitu kita di atas pesawat gitu ya, dan lumayan tidur sih. Dan ini adalah penampakan dari atas ya, udah deket sama Singapura, udah mulai dibangunkan gitu. Terus ini banyak banget lampu-lampu di atas Bandara Changi ya. Kemudian lumayan banyak sih pergemerlapan lampu di Singapura ya untuk menuju ke bandara. Dan akhirnya landing juga, dan di Bandara Changi Airport kayaknya itu kalau nggak salah di pukul 20 atau 20.30 waktu Indonesia, waktu Changi ya, Singapura. Beda waktu sekitar 1 jam dengan waktu Indonesia ya. Setelah mencari bagasi dan akhirnya kita harus keluar imigrasi dulu. Di imigrasi kita nggak ditanya apa-apa sih, lebih kayak mau kemana, terus paspor, cap, udah gitu ya. Mungkin karena udah beberapa kali ke Singapura kali ya. Nah di situ sedikit untuk mengeksplor di Bandara Changi itu banyak banget hiburannya ya. Walaupun kamu landing malam hari, itu banyak banget kok spot-spot yang bisa kamu nikmatin. Ada bioskop, ada taman-taman gitu ya, banyak banget. Apalagi kalau siang hari juga lebih banyak banget sih. Ini sedikit penampakan di malam hari di Changi Airport ya, karena udah malam. Dan inilah penampakan dari depan ya. Kalau di waktu kedatangan kita datang nih langsung muncul kayak Arifol gitu loh di situ. Dan inilah penampakan ketika kita landing di siang hari. Dan kita harus pindah ya, karena kemarin kita turun di Terminal 2 dan kita harus pindah ke Terminal 3 biar bisa ngelihat air mancur di dalam ruangan itu loh, yang keren dan terkenal di Singapura. Dan itu gratis ya guys, kalau kamu mau naik kereta bandara yang dari Terminal 2 ke Terminal 3. Ini penampakannya kan cantik banget, dan banyak banget orang-orang foto di bawah sana. Dan tenang aja, semuanya gratis. Dan juga lu bisa nemuin spot foto air terjun, dan itu keren sih menurutku, karena di situ ada indoor waterfall gitu. Tapi sebenarnya itu 3D ya, tapi udah kayak real banget. Menurutku sih worth it untuk foto-foto di situ sebagai spot untuk menghilangkan waktu untuk menunggu penerbangan ataupun menunggu ke kota ya. Worth it sih untuk foto-foto di situ. Oh iya, dan ada satu spot lagi yang menurutku keren banget sih. Jadi kamu bisa kayak rekam fotomu, terus fotomu akan muncul di layar gitu loh. Jadi kayak
nanti akan dilukis foto secara ada angka-angka apa gitu di situ di layar itu, tapi dia akan membentuk foto dari kamu. Itu keren sih menurutku, kayak di Indonesia nggak ada yang seperti itu gitu. Dan lu harus cobain ya, ini ada di Terminal 3. Jadi kalau dari Terminal 3 itu ada spot waterfall indoor, kemudian ada yang 3D tadi, kemudian ada ini yang lukisan dari digital dari foto kita. Jadi banyak sih spotnya yang di Terminal 3, dan lu dari Terminal 2 ke Terminal 3 cuma tinggal naik kereta bandara dan itu gratis. Oke, mungkin udah selesai waktunya harus ke kota, jadi aku harus naik MRT. Dan kita naik MRT itu bayar sekitar $2 atau $1 gitu ya ke kota, tergantung tujuannya, karena kan kami ada di penginapan apartemen di Raffles deket Buangkok, tapi aku harus transit di Raffles dulu. Jadi naik ke MRT, dan ini penampakan dari depan untuk apartemen Buangkok yang akan aku tempati ya. Keren kan? Bisa juga buat rekomendasi teman-teman kalau mau punya apartemen seperti ini nih. Menurutku sih minimalis, bagus, dan juga lengkap. Ini tampak dari dalam ya. Dan kita berada di lantai 15 kalau nggak salah. Dan ini merupakan inspirasi sih kalau mau bikin rumah. Ya, akhirnya udah pagi guys, dan ini penampakan dari atas apartemen lantai 15 ya. Cukup indah sih menurutku. Di bawahnya ada lapangan, ada spot olahraga ya. Nice sih untuk tinggal di sini, tapi ya itu tadi ya, mahal ya dia tinggal di Singapura. Tapi semuanya deket kok, mau ke terminal, mau ke stasiun, bus station juga deket tuh. Saya lihat kan ya, di situ ada bus station yang paling dekat dengan apartemen. Jadi kamu kemana-mana gampang. Dan itu menyambung dari tempat satu ke tempat lain. Saya spill dikit-dikit nih apartemen yang aku tempatin ya, lumayan bagus sih. Di sini kayak ada dapurnya, satu set gitu. Kemudian langsung ke kayak balkon gitu, mesin cuci untuk bisa kita naruh jemurannya di situ. Dan ya untuk keluarga kecil sih worth it sih. Ruangan tamu, kemudian ada living room ya, kemudian untuk santai, ruang santai juga ada, dan kamarnya terdiri ada 3, kamar utama, kamar kedua, dan juga kamar 3. Dan ngoronnya 1 juga ada di kamar mandi utama, di kamar utama juga ada, dan untuk di luar juga 1 gitu. Dan ini kamarku guys, ya lumayan menurutku. Oke, setelah selesai mandi prepare ya, aku mau lanjut jalan-jalan ke Marina Bay. Jadi naik MRT tujuan ke Raffles ya guys. Dan apa yang akan aku explore di sana? Tentunya banyak banget ya. Ada satu spot itu ada Merlion Bay, ada Marina Bay, dan Garden Bay. Pokoknya banyak banget lah. Ini salah satu spot pertama yang aku datengin. Di situ ada ya, tahu sendiri kan, ikoniknya Singapore. Di situ ada kayak patung singa sama kayak hotel yang sifat kayak terlihat kayak kapal di atas gedung gitu loh. Dan itu pagi-pagi jadi belum terlalu ramai banget sih. Jadi enak kita buat foto-foto dan ambil video juga. Nah di situ ada banyak banget tuh tempat-tempat yang bisa lu ambil buat take foto ya. Dan udaranya seger banget menurutku. Pagi-pagi itu udah banyak banget orang jogging juga. Jadi worth it untuk bisa hidup sehat ya. Kayak kita jalan-jalan pagi gitu ya, menikmati suasana pagi hari di Singapura. Dan juga karena kita suka dengan pemandangan gedung-gedung tinggi ya di kota, jadi aku sangat senang banget sih, excited untuk kalau jalan-jalan di Singapura.
Ini agak siang dikit, jadi lumayan udah rame ya. Nah di sini foto yang paling banyak orang tuh situ tuh ya, background untuk singa sedang memancarkan air. Kayaknya kalau belum nyampe Singapura ya, belum foto di situ ya belum lengkap. Jadi semua orang tuh berbondong-bondong ke situ. Nah ini tampaknya banyak gedung-gedung yang lumayan memanjakan mata ya, karena di dekat kayak laut gitu, tapi gedung-gedungnya sangat megah banget dibangunnya dan unik-unik. Ini adalah salah satu garden by the bay ya. Di situ tuh kayak mungkin konsepnya adalah tanaman, tapi banyak banget spot-spot kayak tanaman-tanaman, tapi banyaklah ada jenis-jenis apapun itu, tapi ya bagus sih menurutku. Apalagi kalau malam ya, di situ ada lampu-lampunya dan juga semuanya gratis ya. Kita datang foto-foto gratis, tidak ada bayarnya. Pokoknya nggak usah bingung ya. Aku lanjut lagi dari spot pertama, kemudian kita jalan menuju ke Raffles. Jadi di Raffles itu juga kita bisa mengeksplor kayak di situ ada winter spring gitu sih. Cuma kemarin nggak dapet tiket untuk naik ke atas gedung dari view yang di atas, nggak ada. Jadi cukup di bawah aja. Di bawah juga lumayan bagus. Kita bisa melihat tuh ya, kita berada di sekeliling gedung-gedung Raffles, dan ini rata-rata adalah perkantoran. Jadi banyak anak-anak ataupun orang-orang yang berdasi, berpakaian rapi ya untuk bekerja di sini. Jadi wow, keren-keren sih menurutku kalau kerja di sini. A few moments later. Setelah puas jalan-jalan di Marina Bay, aku coba untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi mau naik bis ke mall di Singapura ya. Dan di sana juga lumayan banyak makanan-makanan yang dari Indo ya. Aku lihat di swalayanya. Jadi aku lihat ya banyak juga makan-makanan Indo, tapi tidak begitu berbeda lah kalau kita di mall di Indonesia. Makanan-makanan jajanan gitu lebih banyak kayak coklat-coklat gitu. Dan ini penampakan mall di Singapura ya, tentunya mahal-mahal harganya, jadi cuma lihat-lihat aja. Dan lumayan pada situ hari weekday dan jamnya juga jam-jam kerja sibuk, jadi masih belum rame. Dan aku melihat ke arena permainan di situ, ternyata orang-orang tua juga banyak main ya. Ternyata di situ kayak nggak tahu, aku pikir judi gitu ya. Dan ini ada salah satu toko yang unik menurutku. Di situ ada kayak permainan ataupun reuse dari kertas, tapi dibikin permainan yang banyak banget, bagus-bagus dan juga unik menurutku. Tapi harganya juga lumayan mahal ya.
cocok sih untuk kalau mau ditaruh di ruang tamu. Dan ini contohnya nih, bagus-bagus kan, unik-unik. Jadi kalau nggak salah kemarin sekitar $100 gitu loh, berarti sekitar berapa? 1 juta gitu. Setelah puas akhirnya udahlah memutuskan untuk balik naik bis lagi. Dan di bis itu juga lumayan nyaman sih menurutku untuk di Singapura naik bis. Nggak pusing kalau mau turun, kita cukup tekan bel gitu ya. Dan bisnya juga bersih, nyaman, dan juga ya tuh jalan-jalannya juga lihat sendiri kan, tertib gitu ya. Jadi tidak ada yang salip-salipan, ugal-ugalan, cari penumpang gitu, nggak ada. Dan tertib juga untuk para penumpangnya di halte masing-masing, karena di Singapura itu kalau setiap halte pasti kita akan turun sih, berhenti bisnya gitu. Ini tampak dari atas ya, aku naik di bis deck atas lantai 2. Kita lanjut lagi untuk menikmati sore hari. Aku dari mall tadi langsung ke arah Marina juga, karena di situ ada momen acara, dan di situ ternyata kayak kita menemukan ada event untuk kayak batu-batu dari planet kali ya ceritanya. Tapi memang di situ judulnya adalah Singapore Lighting with the 3D. Jadi kayak macam batu-batu dari planet atau tata surya gitu loh, tinggal kayak datang gitu, atau mungkin kayak dipajang atau pameran. Tapi emang real banget, batu kayak mirip batu-batu dari planet lain gitu loh, bukan batu-batu dari gunung ya. Dan itu batu-batunya menyala, dan itu akan kayak seolah-olah Singapura itu kayak baru dapat turun batu dari planet gitu loh. Ini bagus-bagus kan, cantik-cantik batu-batunya. Dan itu nggak tiap hari ada, itu mungkin event pada saat itu bulan Juni sampai bulan Juli udah selesai. Dan itu beruntung banget sih dapetin kayak view untuk lampu-lampu di Singapura, kan indah banget kan, apalagi ketambahan ada semacam batu-batu planet itu, jadi semakin mempercantik Singapura pada saat itu ya. Dan itu keren banget menurutku. Malam hari di situ kita menghabiskan waktu sebelum balik ke apartemen. Ya udah, nikmatin aja untuk kayak lampu-lampu lighting show-nya di Singapura, di Marina Bay itu. Saya jamin sih nggak bosan ya. Aku juga nggak pernah bosan, udah berapa kali ya, 3 kali gitu guys. Jadi mungkin saya lanjut di video berikutnya ya untuk explore yang lain. Cukup di sini sampai di Singapurnya.